Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Salsabila dengan NIM G002509. Saya berasal dari kelompok A8 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ genitalia dan uropoetika. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi penis, skrotum, dan testis. Yang pertama dari penis. Nah, penis sendiri dia berhomolog dengan klitoris dan dia terdiri dari dua pars, yaitu yang pertama dari pars fixa yang terdiri dari bulbus penis di bagian ventral dan juga ada crus penis di bagian dextra dan sinistra dari bulbus penis. Nanti setelah itu dia akan berlanjut menjadi pars libera yang terdiri dari corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa penis. Nah, nanti si bulbus akan melanjutkan ke distal menjadi corpus spongiosum dan si crus penis akan melanjutkan diri menjadi corpora cavernosa. Untuk di pora cavernosa sendiri dia adalah organ erektil yang nanti di tengahnya itu ada di dalamnya ada lubang-lubang atau septum yang dinamakan dengan cavernae. Nanti cavernae akan terisi darah saat ereksi. Lalu setelah itu di tengah corpora cavernosa juga ada arteri helicinae dan juga di corpus spongiosum terdapat arteri juga. Lalu selanjutnya ada skrotum. Nah, skrotum sendiri dia itu adalah lapisan yang melindungi dari testis dan dia terdiri dari 9 lapisan pembungkus mulai dari kulit, lalu setelah itu ada fascia dartos, lalu setelah itu ada fascia spermatica externa, lalu ada musculus cremasterika yang nanti fungsinya dengan fascia dartos itu untuk menjaga suhu agar testis itu tetap dalam batas yang normal. Lalu setelah itu ada fascia spermatica interna, lalu setelah itu ada tunica vaginalis di lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Lalu setelah itu ada tunica albuginea dan ada tunica vasculosa. Lalu yang terakhir ada substansia testis. Nah, si skrotum sendiri fungsinya itu untuk menjaga supaya suhu dari testis ini itu tetap optimal untuk pematangan dari sperma sendiri. Dan di medianya nanti ada rafne skrotum yang menggabungkan dari kulit dari bagian skrotum di dextra dan juga sinistra. Lalu setelah itu ada testis. Nah, testis ini dia berhomolog dengan ovarium pada wanita dan dia terletak di dalam skrotum. Dia terdapat sepasang dan di sini ada tubulus seminiferus yang nantinya akan menghasilkan sperma, lalu ada epididymis yang nanti juga menempel dan itu adalah sebagai tempat untuk menyimpan sementara si sperma. Lalu di testis kiri atau di dextra itu lebih rendah karena funiculus spermaticusnya atau struktur penggantungnya itu lebih panjang. Dan si testis ini mengalami descendus testiculorum. Jadi dia itu awalnya ada pada bagian abdomen dan nanti akan ditarik oleh gubernaculum testis melewati kanalis inguinalis dan juga nanti berakhir di skrotum. Fungsi dari descendus testiculorum ini sebenarnya untuk membuat suhu yang optimal pada testis untuk menghasilkan sperma karena kalau di abdomen itu terlalu panas sehingga dia harus turun ke skrotum supaya suhunya itu sangat optimal untuk pembuatan sperma. Lalu setelah itu ada 3 lapisan pembungkus testis. Ya, nah, di sini ada tunika vaginalis terlebih dahulu. Nah, di tunika vaginalis ini ada parietal dan juga visceral. Lalu setelah itu masuk ada tunika albuginea yang lebih putih dan nanti baru masuk ke tunika vasculosa. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang jalur perjalanan sperma. Jadi sperma sendiri itu dihasilkan pada tubulus contractus seminiferus di dalam testis. Nanti setelah itu sperma setelah dihasilkan dari tubulus contractus seminiferus itu akan keluar ke tubulus rectus seminiferus terlebih dahulu lalu masuk ke rete testis yang berbentuk anyaman ini. Nah, dari rete testis dia akan masuk ke ductus efferent di testis dan akan disimpan terlebih dahulu di epididymis. Ketika nanti sudah mau dikeluarkan dari epididymis, sperma itu akan keluar menuju menggunakan ductus deferens ini di ductus deferens, lalu nanti akan berkumpul terlebih dahulu di ampula ductus deferens. Ampula ini adalah ductus deferens yang melebar. Lalu setelah itu di dekat ampula itu ada vesicula seminalis. Nah, di vesicula seminalis ini sendiri juga akan mengeluarkan sekret, sehingga nanti di ductus ejaculatorius di bagian sini, si sperma ini akan menyatu dengan sekret dari vesicula seminalis. Nah, setelah itu dari vesicula seminalis itu akan keluar menuju ostium dari ductus ejaculatorius yaitu yang bawah ini 2. Lalu setelah itu akan menuju uretra. Nah, uretranya pertama di sini ada uretra praprostatika. Lalu setelah itu nanti di sini, lalu setelah itu ada uretra pars prostatica, lalu ada pars membranosa, lalu masuk ke pars spongiosum dan akan berakhir di ostium uretra externum. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang klinis dari organa genitalia maskulin, yaitu torsiotestis varikokel dan pembesaran prostat. Nah, yang pertama ada torsiotestis. Torsiotestis ini itu adalah terpelintirnya dari arteri sehingga menyebabkan strangulasi arteri dari testis. Nah, karena dia terpelintir sehingga bisa menyebabkan nekrosis dan ini akan sangat sakit sekali. Ini dia terpelintir dari spermatic cord-nya, lalu dia akan bentuknya seperti ini. Ini adalah normalnya dan ini yang terkena torsiotestis. Nah, setelah itu ada varikokel. Nah, kalau varikokel sendiri, dia itu ada gangguan aliran dari plexus vena pampiniformis dan nanti akan mengganggu aliran balik dari vena. Sehingga nanti akan terbentuk seperti struktur cacing-cacing
yang menonjol di skrotum ya seperti ini. Lalu setelah itu ada pembesaran prostat atau benign prostatic hyperplasia. PH. Nah, si benign prostatic hyperplasia ini dia ada pembesaran di glandula prostat. Sehingga nanti ketika di sini kan ada uretra pars prostatica. Di uretra pars prostatica ini dia akan terkompresi atau menjadi mengecil sehingga nanti orang-orang yang mengalami benign prostatic hyperplasia ini dia akan kesulitan untuk berkemih. Dan biasanya benign prostatic hyperplasia ini diderita oleh eh, laki-laki yang sudah berumur karena dia punya risiko tinggi untuk mengalami pembesaran prostat. Lalu setelah itu ada pembagian dan fungsi organ sistem uropoetika. Jadi organ di uropoetika ini kita bagi menjadi 4, ada ginjal, ureter, vesika urina, dan juga uretra. Nah, dari ginjal sendiri dia mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama dari filtrasi di glomerulus, dia akan menyaring zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti sel darah merah dan juga ada protein sehingga tidak akan keluar melalui urin. Lalu setelah itu dia juga akan mengalami reabsorpsi untuk zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, dia akan mengalami reabsorpsi di tubulusnya, tubulus kontrol proksimal. Lalu setelah itu dia juga bisa mengekskresikan zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk menjadi urin. Dan dia juga bisa mengatur pH atau asam basa dalam tubuh dan juga komposisi cairan dan juga dia itu bisa mensekresikan hormon. Contohnya hormon eritropoietin. Lalu setelah itu ureter. Nah, kalau ureter sendiri itu tuh adalah saluran yang menghubungkan antara ren ke vesika urinaria. Jadi dia adalah tempat keluarnya urin yang sudah tersier ya atau urin yang sesungguhnya itu ke eh, vesika urinaria untuk ditampung sementara. Nah, dari vesika urinaria sendiri, dia itu adalah organ untuk menampung sementara dan dia itu nanti terdapat muskulus yaitu muskulus detrusor yang nanti dia bisa berkontraksi, muskulus itu bisa berkontraksi dan bisa mengosongkan kandung kemih ini. Dan kandung kemih ini untuk maksimalnya bisa 300 sampai 500 mili. Lalu setelah itu nanti urin akan bisa dikeluarkan oleh uretra. Nah, uretra ini berbeda dari uretra perempuan dan juga laki-laki. Kalau dari uretra wanita itu biasanya hanya 4 sampai 5 cm sehingga dia itu langsung bisa keluar. Sedangkan uretra pria itu bisa 20 cm sehingga dia dibagi menjadi beberapa pars, yaitu pertama pars preprostatika atau sebelum prostat, lalu menuju pars prostatika yang diapit oleh prostat, lalu setelah itu ada pars membranosa dan yang terakhir nanti dia akan menuju ke pars pengiosa. Lalu nanti akan keluar melalui ostium uretra externum. Lalu selanjutnya kita akan membahas alur perjalanan urin. Nah, alur perjalanan urin itu sendiri dia pertama itu akan darah itu akan masuk melalui arteri renalis di ginjal. Nah, dari arteri renalis ini dia akan eh, mengalami beberapa proses di nefron. Nefron itu sendiri ada di korteks renalis hingga menuju ke medula renalis. Nah, di korteks sendiri itu ada beberapa struktur. Yang pertama ada glomerulus, di situ ada fungsi dari filtrasi dan seperti sel darah merah dan juga protein-protein seperti albumin. Lalu setelah itu nanti masuk ke tubulus contractus proximal, dia akan mengalami reabsorpsi untuk air dan sebagainya, dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, lalu nanti masuk ke ansa Henle, dan nanti ada di tubulus contractus distal, yang nanti ada sekresi, beberapa sekresi juga, seperti mungkin mineral seperti kalium. Lalu setelah itu dia akan memasuki eh, tubulus kolektivus yang nanti akan keluar melalui papilla renalis. Nah, dari papilla renalis sendiri, urin itu akan keluar melalui kalix minor, lalu menuju kalix mayor, lalu masuk ke pelvis renalis. Tadi di tubulus contrastisa sendiri juga terjadi augmentasi atau pemekatan urin yang nanti akan membuat menjadi urin yang sesungguhnya. Nah, nanti dari pelvis renalis itu adalah bagian ureter yang membesar ya, yang masuk ke hilus renalis, dia akan keluar melalui ureter. Nah, dari ureter sendiri dia nanti akan keluar di bawah menuju vesika urinaria. Nah, ureter sendiri dia tidak ada yang struktur yang spesial. Jadi dia biasanya ada beberapa dibagi beberapa ada beberapa tempat yang bisa menyebabkan penyempitan yaitu ada saat mau masuk ke vesika urinaria, lalu ada di yang ada penyempitan di arteri iliaka eksterna pertemuan dengan arteri iliaka eksterna juga saat keluar dari pelvis renalis. Lalu setelah itu ada vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria sendiri urin akan ditampung. Nah, setelah itu di vesika urinaria sendiri ada beberapa struktur yang penting, yaitu ada trigonum vesicae litonadi, dan dia itu terdiri dari dua ostium uretra di bagian dextra dan sinistra, lalu setelah itu di ujungnya ada ostium uretra internum. Nah, di sini ada juga bagian yang menonjol dinamakan uvula vesicae. Di vesika urinaria sendiri juga terdiri dari tiga muskulus tadi, yang dinamakan muskulus detrusor tadi. Lalu setelah itu ada di uretra. Nah, di uretra sendiri
Tadi ada beberapa pars, yaitu pars prostatika, untuk laki-laki ada pars preprostatika, pars prostatika, pars membranosa, dan juga pars spongiosum. Dan untuk perempuan sendiri, dia hanya 4 atau 5 cm sehingga langsung keluar menuju ostium uretra externum. Nah, untuk di uretra sendiri, itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada sinus prostaticus. Nah, di sinus prostaticus ini, sekret dari prostat ini akan keluar dan menyatu dengan bisa keluar ke uretra. Lalu setelah itu ada utriculus prostaticus. Nah, ini akan berhomolog dengan uterus. Lalu setelah itu ada ductus ejakulator tadi, ostium ductus ejaculatorius tadi yang mengeluarkan sekret berupa sperma dan juga sekret dari vesicula seminalis, dan di sini ada sinus prostaticus, ini ada lubang-lubangnya. Selanjutnya lanjut kita akan masuki dasar pelvis dan perineum. Nah, dari dasar pelvis dia itu terdiri dari tiga diafragma pelvis itu terdiri dari tiga struktur, yaitu yang pertama diafragma pelvis, dia itu kumpulan dari muskulus musculus, lalu sudah ada membrana perinei, dia jaringan ikat, dan ada spasium perinei profundum. Nah, yang pertama kita akan bahas diafragma pelvis terlebih dahulu. Nah, dari diafragma pelvis sendiri, dia ini ada tampak depan dan juga tampak belakang. Nah, di sini ada beberapa muskulus yang penting, yaitu pertama ada pubococcygeus. Dia itu adalah bagian dari levator ani, dan setelah itu ada muskulus iliococcygeus. Nah, setelah itu ada musculus coccygeus sendiri, dan yang terakhir ada musculus levator ani atau tendinous arch. Nah, setelah itu kalau dari tampak belakang atau kaudal, dia itu ada beberapa musculus juga. Yang pertama ada tadi musculus pubococcygeus, yang ini dari belakang. Lalu setelah itu nanti di sini ada musculus puborectalis yang nanti menggabungkan dari simfisis ini ke rektal ya. Di sini ini adalah anus atau rektal. Lalu setelah itu ada musculus iliococcygeus yang ada di sebelah belakangnya dari puborectalis. Lalu setelah itu ada musculus pubococcygeus. Di sini nanti ada tulang koksi. Lalu setelah itu ada membrana perineum dan spasium perineum profundum. Nah, dari membrana perineum dia itu adalah membran yang berbentuk segitiga. Nah, dia ini ada celah kecil yang terdiri dari yang dia itu adalah pertemuan di tempat pertemuannya ligamentum pubicum inferius dan juga membrana perineum sendiri. Nah, di atas membrana perineum ini terdapat ada ruangan kecil yang dinamakan sebagai spasium perineum profundum di sini. Nah, spasium perineum profundum ini dia itu memiliki beberapa muskulus yang sphincter gitu untuk fungsinya itu sebagai sphincter dan juga sebagai stabilisator. Nah, dari wanita sendiri itu mempunyai 4 muskulus di spasium perineum profundum sendiri. Yang pertama ada uretra eksternal sphincter uretra eksternal, lalu setelah itu ada sphincter uretra vaginalis, lalu setelah itu ada musculus trapezus perineum profundum dan juga musculus kompresor. Itu untuk wanita. Sedangkan untuk laki-laki dia hanya memiliki 2, yaitu pertama dari sphincter uretra externum, musculus sphincter uretra externum, dan juga ada dari musculus trapezus perineum profundum. Lalu setelah itu ada pembagian antara regio urogenital dan regio analis atau disebut regio perineum. Nah, ini seperti berlian bentuknya. Dan dia ini dibagi oleh garis hayal dari pertemuan dari tuber ischiadicum. Nah, di sini di anterior itu akan menjadi regio urogenital, yang belakang itu menjadi regio analis karena ada anus. Nah, setelah itu ini ada beberapa perbedaan antara di regio urogenital dan regio analis dari wanita dan juga di pria. Nah, di sini juga ada beberapa dari batas-batas dari regio urogenital dan juga regio analis. Yang pertama, ada batas dari simfisis pubis, lalu di posterior ada ujung os coccygeus, lalu di lateralnya ada ramus ischiopubis dan juga tuber ischiadicum. Dan juga sacro ischiadicum. Lalu setelah itu lanjut ke perbedaan pelvis pria dengan wanita, bidang Hodge, dan episiotomi. Jadi, ada beberapa perbedaan antara pelvis laki-laki dan juga wanita. Di sini ada beberapa tipe, yaitu antropoid, platypeloid, ginecoid, dan android. Ini semua berbeda, dan setiap orang tuh mempunyai variasinya sendiri-sendiri. Nah, untuk wanita sendiri, dia paling ideal itu adalah untuk ginekoid. Karena dia itu aditus pelvisnya itu bulat, sehingga dia akan bisa memungkinkan lebih bulat, memungkinkan untuk persalinan secara normal. Nah, sedangkan laki-laki biasanya dia akan mempunyai yang android. Nah, kalau android sendiri bisa kita lihat dia bentuknya itu lebih seperti jantung ya di sini, sehingga dia itu sempit, dan berbeda dengan wanita, dia itu akan lebih lebar. Nah, setelah itu ini ada beberapa tabel untuk memperlihatkan beberapa perbedaan dari pelvis laki-laki dan juga wanita. Yang pertama dari aditus pelvis sendiri, seperti yang sudah kita tahu tadi, pelvis wanita itu biasanya lebih bulat karena dia akan mengandung calon janin, sehingga nanti dia akan memungkinkan untuk persalinan normal. Sedangkan kalau laki-laki biasanya seperti jantung. Lalu untuk eksitus dia itu lebih luas
supaya bisa mengeluarkan juga janin, sedangkan kalau pria itu lebih sempit. Dari os sakrum sendiri, untuk wanita dia pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan kalau dari pria dia akan panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Nah, dia itu kurang melengkung supaya tidak melukai si janin nanti. Lalu setelah itu, os coccygeus, dia itu akan lebih lentur, sehingga nanti dia bisa ketika persalinan dia itu tidak kaku sehingga tidak membuat janin itu akan kesulitan untuk keluar. Kalau laki-laki os coccygeusnya sendiri dia akan kuat. Lalu ada os ilium. Kalau os ilium sendiri dia akan miring lateral di wanita dan untuk laki-laki dia lebih tegak. Dari cavitas pelvicus dia untuk wanita itu dangkal dan luas areanya, sedangkan kalau pria itu dalam tetapi sempit. Nah, di tulang pelvis untuk wanita sendiri tipis tidak kuat, sedangkan pria dia tebal dan kuat. Di sini ada beberapa tambahan lain seperti arcus pubis. Kalau di wanita membulat, kalau di pria sempit, kalau di foramen obturatorium, di sini tidak kelihatan ya. Itu triangular kecil, kalau pria itu triangular lebar, lalu acetabulumnya kalau di wanita kecil, kalau di pria luas, di incisura sciaticanya dia luas dan dangkal, kalau di pria sempit dan dalam. Dan yang terakhir itu di spina sciatica. Nah, kalau spina sciatica perempuan itu tidak menonjol atau wanita tidak menonjol, sedangkan pria itu menonjol. Lalu setelah itu ada bidang Hodge. Nah, bidang Hodge sendiri itu adalah 4 garis hayal yang sejajar dengan panggul ibu. Nah, dia itu digunakan dalam obstetria atau obgyn untuk mengukur penurunan kepala janin selama persalinan. Nah, jadi ada 4 bidang garis hayal atau bidang Hodge ini. Yang pertama adalah dari Hodge 1 dulu, dia itu sejajar dengan aditus pelvis atau tempat masuknya ke pelvis. Lalu setelah itu untuk Hodge kedua dia itu sejajar dengan bagian inferior dari simfisis pubis. Untuk Hodge 3 dia itu sejajar dengan spina sciatica dan untuk 4 dia itu sejajar dengan os coccygeus. Lalu setelah itu ada episiotomi. Nah, episiotomi sendiri dia itu adalah tindakan untuk memotong sedikit prepucium ya di sini karena supaya ketika nanti melahirkan muskulus sphincter ani itu tidak akan ruptur. Nah, di sini ada dua cara untuk episiotomi. Yang pertama dari medial, di bagian medial, dan juga mediolateral. Nah, kalau mediolateral dia ini akan miring 45 derajat, sedangkan dari medial dia itu akan lurus ke sphincter ani, tetapi tidak sampai sphincter ani. Jadi itu adalah tindakan perobekan supaya si sphincter ani ini tidak ruptur. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.